Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ini sih ya idealnya untuk melombakan burung murai batu agar murai batunya itu aman dan tidak rusak. Karena kalau kita salah langkah maka burung murai batu bisa rusak ya teman-teman. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Ngomong-ngomong soal perawatan murai batu, teman-teman memanglah tidak mudah ya, perlu perawatan ekstra apalagi yang orientasinya untuk kontes atau untuk perlombaan itu ada perawatan yang signifikan. Terus sebenarnya ada rule atau alur ya teman-teman untuk kita, memulai merawat burung murai batu yakni ada metode Menpack, 1 mental, 2 nutrisi, 3 perawatan, keempat ego dan ambisi, dan kelimanya adalah karakter. Jadi kalau kelima Menpack ini kita pegang, kita bisa setidaknya teman-teman menjuarai di kontestan, burung berkicau di tingkat ya minimal daerah sekitar dulu lah ya. Itu ya teman-teman. Untuk memulai murai batu memang tahapan awal kita harus, benar-benar tahu bahwa terahnya bagus atau gennya bagus. Nah kalau udah langkah gennya bagus, gen adalah fondasi teman-teman. Jadi jangan pernah mengesampingkan gen atau terahan untuk merawat murai batu karena ini ada hubungannya nanti dengan, mudahnya merawat seperti, dia lebih cerdas, terus dari volume dan karakter juga dia akan menurun pada, induknya, ya induknya. Dari volume contohnya ya, dari karakter contohnya. Karena ada pepatah yang bilang, tidak mungkin kucing melahirkan seekor harimau, katanya gitu teman-teman. Nah, itu hanya peribahasa ya teman-teman. Tapi bagi teman-teman senior pasti paham lah biasanya memang terahan selalu, diandalkan, bahkan rela untuk membayar mahal agar mendapatkan, terahan yang bagus. Karena mereka berpikirnya panjang teman-teman. Ngambil terahan yang bagus itu untuk investasi, teman-teman. Investasi apa? Modalnya itu pasti ya lumayan, terus jangka panjangnya waktu yang tak akan pernah kembali. Kalau kita asal-asalan merawat burung murai batu itu nanti di settingan itu sulit, terus untuk perawatan hariannya juga tidak mudah. Nah, hal-hal sepele seperti inilah teman-teman ya, yang terkadang tidak dipikirkan oleh kita, tapi dipikirkan oleh mereka yang memang paham betul dengan masa depan burung. Kalau mereka bermain burung murai batu yang bagus, kedepannya juga mereka sendiri yang akan memetik hasil yang nikmat. Contohnya, ketika murai batu yang bagus itu biasanya dia relatif mudah untuk dipelihara, tidak seribet murai batu yang ribet, intinya itu teman-teman. Untuk membahas tentang murai batu sebenarnya sebelum kita setting, ada hal-hal penting di awal yang perlu-perlu kita siapkan teman-teman, yakni tentang pengondisian burung murai batu. Burung murai batu itu butuh istirahat ya teman-teman ya, butuh istirahat minimal kalau untuk lomba itu ya dikasih jeda, jangan terlalu digeber untuk ideal lombanya. Seperti, waktu lomba ideal itu menurut saya ya, menurut Dokter IT Bird Farm teman-teman mungkin beda, pandangan tentang murai batu ini idealnya berapa lama untuk dilombakan. Murai batu menurut saya untuk mendapatkan on fire atau top perform, itu untuk dewasa itu sebulan sekali lomba teman-teman, ya. Sebulan sekali lomba, tapi balik lagi kalau kita sudah mengenal karakter dari burung murai batu kita, itu terserah perawatnya, ya. Yang paham burung murai batu ya tadi, si perawatnya itu sendiri. Ada yang seminggu sekali, tapi ini bagian kecil kemungkinan burung murai batu yang bisa bertahan untuk lomba 1 minggu sekali. Dalam jangka panjang juga pasti akan kedodoran, staminanya akan menurun dan burung ini akan rusak teman-teman. Jadi tidak akan panjang waktunya. Tapi kalau teman-teman untuk melombakannya sebulan sekali dengan durasi yang waktu yang cukup untuk istirahat si burung, untuk ngecas energinya, untuk ngecas isian amunisinya seperti pemasteran, terus pokoknya waktu untuk mengembalikan stamina tenaganya benar-benar sampai benar-benar kondisi, meningkatkan factor juga salah satu bagian dari, burung istirahat teman-teman. Burung istirahat juga meningkatkan factor-nya. Jadi nanti untuk respon factor-nya jauh lebih bagus. Saat dia bongkar-bongkar materi juga jauh lebih neken, jauh lebih, ngotot saat melawan ya, saat dilombakan ketika
waktu istirahatnya cukup, kurang lebih ya 1 bulan itu waktu yang ideal untuk murai batu dewasa. Sedangkan untuk murai batu pastor saya tidak menganjurkan untuk melombakannya. Kalau teman-teman penasaran cara kerjanya ya teman-teman mungkin bisa mencobanya sekali 2 kali tapi dengan jarak yang, mungkin cukup jauh ya minimal ya 1,5 bulan atau 2 bulanan ya sekali. Kalau mau mencoba sejauh mana silakan. Tapi jangan pernah menggeber murai batu pastol di setiap minggu, jangankan ya. Ini nanti, mungkin di awal di pastolnya mungkin masih oke ya, tapi setelah mabung burung ini sayang teman-teman nanti akan rusak. Biasanya burung yang bagus di awal itu, kita tertarik, kita para bos tertarik, "Wah burung ini bagus, sering masuk terus-terus." Kita lupa bahwa burung ini adalah mempersiapkan kehancurannya, ya, mempersiapkan kerusakannya. Nanti setelah kita take over, bisa saja burung yang tadinya bagus menjadi tinggal rusaknya saja. Itu ibaratnya motor yang terus-terusan digebar-geber mungkin oke, dia sekarang sekali masih melaju kencang, masih oke, "Wah motor ini kenceng saya beli deh." Giliran kita take over beli mahal karena burungnya bagus, di kita cuma jalan 2 kali setelahnya zonk ke belakang. Nah, ini sering banget seperti ini terjadi teman-teman, karena apa? Karena di pemilik sebelumnya itu tidak tahu aturan, tidak tahu waktu dalam, memainkan murai batu. Mentang-mentang murai batunya bagus, jalan, ego dan ambisinya tidak dipakai teman-teman. Jadi tentang manpack, tentang materi ego keempat nih dan ambisi itu tidak di-manage dengan baik. Burung yang tadinya bagus, ya udah lambat laun akan mengalami kehancuran yang namanya susah mabung, terus dia nanti nakal ya, terlalu terus cabul. Pokoknya biasanya dia akan masalah di mabung pertama atau keduanya itu ada problem karena dia waktu mudanya yaitu belum kalau setnya ditinggiin, belum menggunakan yang namanya, eee, vitamin buatan gitu loh ya kan untuk meningkatkan stamina. Nah itu tidak dianjurkan untuk murai batu lomba, apalagi murai masih muda ya. Dalam bermain burung murai batu kalau ingin panjang ya yang alami-alami sajalah. Kasih jangkrik, pengen tenaga ya dijemur, tapi pun nggak boleh terlalu over dalam penjemuran. Jangkriknya juga kita kasih makanan yang bernutrisi tinggi, makanan yang bervitamin, buah-buahan, sesekali kasih daging juga bagus agar menambah tenaga dari burung murai batu kita nanti setelah makan jangkrik yang bernutrisi tinggi. Untuk, waktu yang ideal untuk melombakan murai batu ya 1 bulan untuk dewasa. Saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman dalam merawat burung murai batu, terutama yang baru mulai merawat murai batu, jangan, apa ya, ikut-ikutan untuk menggeberkan seminggu sekali karena itu adalah, titik awal mulainya, merusak burung murai batu kita sendiri. Jadi, kita rawat burung kita baik-baik agar memiliki nilai ekonomis yang meningkat, bukannya malah, eee, merugikan kita sendiri. Nanti kalau kita sampai mengalami murai batu yang rusak, yang rugi bukan mereka, tapi kita sendiri. Salam lestari, salam prestasi.